I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, terima kasih. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan materi menata merencanakan masa depan. Poin yang pertama itu, bumi kita semakin sesat. Pada tahun 2011, populasi manusia mencapai angka 6,8 miliar di mana 66%-nya berada di negara-negara berkembang di Asia. Cina dengan luas daratan 9,6 km persegi menampung lebih dari 1,5 miliar manusia dan menjadi juara bertahan sejak beberapa dekade terakhir. Berikutnya disusul oleh India 1,3 miliar jiwa, Amerika Serikat 313 juta jiwa, Indonesia 242 juta jiwa, dan Brasilia 196 juta jiwa. Tahun 2010, sebanyak 52% penduduk dunia telah menetap di area perkotaan. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 58% di tahun 2025 dan 67% di tahun 2050. Jika proyeksi ini benar, maka kehidupan manusia akan semakin modern dan penduduk yang semakin variatif, yang dimana hal ini dikarenakan kota yang modern menuntut adanya spesialisasi demi terciptanya kehidupan yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu menjawab kebutuhan. Dapat kita ketahui bahwa kebutuhan terbagi menjadi 3, yakni kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat bermukim. Kedua, kebutuhan ruang. Aktivitas manusia juga membutuhkan lahan untuk menjalankan kinerjanya seperti industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kebutuhan pergerakan. Manusia melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dan kembali ke tempat asalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan geografis, sumber daya alam, dan komoditas produksi. Ini menuntut manusia melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, menunda kepunahan manusia. Terdapat 2 poin, yaitu global warming atau pembakaran aktivitas ekonomi, memicu kenaikan suhu dunia dan bermuara pada pemanasan global, dan sustainable development atau konsep pembangunan yang mengintegrasikan keseimbangan 3 aspek besar kehidupan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Baik, selanjutnya keberlanjutan yang sulit berlanjut, yang dimana membahas mengenai bagaimana dengan Indonesia. Insinyur Bakti Setiawan menyebutkan bahwa Indonesia sangat berpeluang sebagai penguasa dunia di bidang lingkungan. Hal ini dikarenakan Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedunia di dunia setelah kekayaan Brazil. Berikutnya, jejak ekologis Indonesia. Jejak ekologis ini dilakukan dengan mengaitkan kebutuhan yang dikonsumsi manusia seperti penggunaan energi, makanan, tempat tinggal, transportasi, sampah, dan emisi karbon. Baik, selanjutnya pilihan kota kompak. Yang pertama yaitu memilih kota kompak. Pilihan mewujudkan kota kompak tentu sangat bergantung pada kecenderungan perilaku, kapasitas, fleksibilitas, dan kebijakan dalam sebuah kota. Yang kedua, atribut kota kompak. Atribut-atribut tersebut ialah kepadatan penduduk yang lebih tinggi dalam ukuran ideal kota, pengkonsentrasian aktivitas kota dalam satu area, intensifikasi transportasi publik, dan perwujudan kesejahteraan sosial ekonomi warga kota menuju taraf dan kualitas yang hidup lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.